Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Mari kita lihat transaksi pada gambar berikut ini. Sisi kanan merupakan pembeli dari suatu produk, kemudian sisi kiri merupakan penjual dari suatu produk. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembeli dari suatu produk, maka transaksi tersebut akan mengakibatkan uang kita berkurang, namun produk kita bertambah. Namun jika kita memposisikan diri kita sebagai penjual suatu produk, maka akan menyebabkan uang kita bertambah, namun produk kita akan semakin berkurang. Mari kita bahas lebih dalam lagi bagaimana cara pencatatan transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Kita langsung masuk ke contoh soal berikut ini, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada salon keke selama bulan Januari 2018. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2018, disetorkan uang tunai ke dalam perusahaan salon keke milik Nyonya Keisha sebagai modal kerja usahanya sebesar 250 juta rupiah. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika Nyonya Keisha sebagai pemilik salon keke menyetorkan uang sebagai modal usaha, maka pencatatan pada salon keke akan berakibat pada uang salon keke bertambah, modal atau utang kepada pemilik salon keke juga bertambah. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas bertambah di sisi debit sebesar 250 juta rupiah, kemudian modal bertambah di sisi kredit sebesar 250 juta rupiah. Berdasarkan analisis transaksi yang sudah dilakukan, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 1 Januari 2018 yaitu kas pada modal masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Mari kita lanjut pada transaksi yang kedua. Tanggal 3 Januari 2018 dibeli peralatan salon dari Toko Jaya dengan uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika salon keke membeli peralatan kepada Toko Jaya, maka akan mengakibatkan peralatan salon keke bertambah, namun uang salon keke berkurang. Dari ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa peralatan bertambah di sisi debit sebesar 25 juta, harta berupa kas berkurang di sisi kredit sebesar 25 juta. Berdasarkan analisis transaksi tersebut, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 3 Januari 2018 yaitu peralatan pada kas masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Kita lanjut pada transaksi yang ketiga.
pada tanggal 5 Januari 2018 dibeli perlengkapan salon secara kredit dari toko ABC sebesar Rp2.500.000. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika salon keke membeli perlengkapan dengan kredit, maka akan mengakibatkan perlengkapan salon keke bertambah, utang salon keke juga bertambah. Dari ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar Rp2.500.000, kemudian utang bertambah di sisi kredit sebesar Rp2.500.000. Dari analisis transaksi tersebut, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 5 Januari 2018 yaitu perlengkapan pada utang usaha masing-masing sebesar Rp2.500.000. Oke, kita lanjut pada transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 6 Januari 2018 dibayar sewa bangunan untuk bulan Januari 2018 dengan uang tunai sebesar Rp10 juta. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika salon keke membayar sewa bangunan, maka akan menyebabkan beban sewanya bertambah dan uang salon keke berkurang. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas berkurang di sisi kredit sebesar Rp10 juta. Kemudian beban sewa bertambah di sisi debit sebesar Rp10 juta. Berdasarkan analisis transaksi tersebut, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 6 Januari 2018 yaitu beban sewa pada kas masing-masing sebesar Rp10 juta. Kita lanjut pada transaksi yang kelima. Pada tanggal 10 Januari 2018, salon keke melakukan pengguntingan rambut beberapa langganannya dengan menerima pembayaran Rp800.000 dan menyewakan pakaian pengantin sebesar Rp2 juta. Semua pembayaran diterima dengan uang tunai. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika salon keke menyelesaikan pekerjaan pengguntingan rambut dan menyewakan pakaian pengantin, maka transaksi tersebut akan mengakibatkan uang salon keke bertambah, pendapatan salon keke juga bertambah. Dari ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas bertambah di debit sebesar Rp2.800.000 dan pendapatan usaha bertambah di sisi kredit sebesar Rp800.000 serta pendapatan sewa bertambah di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Dari analisis transaksi tersebut, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 10 Januari 2018 yaitu kas sebesar Rp2.800.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp800.000 dan pendapatan sewa sebesar Rp2 juta. Oke, kita lanjut pada transaksi yang keenam. Pada tanggal 12 Januari 2018 dibayar utang kepada toko ABC sebesar Rp500.000 sebagai angsuran pertama. Kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ketika salon keke membayar utangnya kepada toko ABC, maka
utang salon keke berkurang dan uang salon keke juga berkurang. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas berkurang di sisi kredit sebesar Rp500.000, utang berkurang di sisi debit sebesar Rp500.000. Berdasarkan analisis transaksi, maka pencatatan ke dalam jurnal umum pada tanggal 12 Januari 2018 yaitu utang usaha pada kas masing-masing sebesar Rp500.000. Terima kasih. Untuk bagian pertama ini, saya hanya membahas 6 transaksi pada salon keke. Kita lanjutkan nantinya pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.